Chapter 239 Green Flame Guard. Oh, di seberang jalan guntur ungu berselang-seling seperti jaring laba-laba, seluruh langit hancur setiap inci, seolah-olah di depan tirai langit yang akan runtuh. Cahaya guntur yang menyilaukan tiba-tiba melintas dan jatuh depan santong kuno. Zuo Fan memandang anak ini yang masih gemetar di bawah cahaya guntur yang keras, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 3 tautan kuno, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lari. Jangan mati. Simpan. Gu Santong menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa? Zuo Fan bertanya dengan keras. Tolong aku. Gu Santong dengan kaku mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah kecil yang menyedihkan, dan air mata sudah membanjiri sepasang murid biasa. Pupil Zuo Fan menyusut dan dia terkejut. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa 3 mata rantai kuno, yang selalu tak terkalahkan, di bawah guntur ungu ini tidak hanya kehilangan kekuatan tempur mereka sebelumnya dalam ketakutan, tetapi bahkan menjadi anak biasa, dengan tatapan tak berdaya di matanya, yang membuat orang melihat. Di itu cemas untuk sementara waktu. Alisnya sedikit bergetar, dan sudut mulut Zuo Fan menunjukkan senyum aneh tanpa menyadarinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil anak itu dan terbang. Bukankah wajar untuk menjanjikan permintaan seperti ini padanya? Awalnya, Zuo Fan bermaksud untuk menundukkan anak ini atas perintahnya sendiri, tetapi dia terlalu keras pada hari kerja, dan tidak ada cacat di dalamnya. Bagaimana dia bisa menaklukkannya? Saat itulah, ketika dia terlemah, inilah saat yang tepat untuk memulai. Inilah sebabnya Zuo Fan bersedia mengambil risiko dan bergegas kembali untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa kembali dan mati untuk menyelamatkan orang? Dia tidak ada hubungannya dengan anak itu. Ini adalah spekulasi, dan ini adalah tindakan spekulatif untuk memenangkan 3 tautan kuno terkuat Tianyu. Kekayaan dan kekayaan berada dalam bahaya, dan aku bahkan tidak berani mengambil risiko seperti ini. Bagaimana kita bisa merekrut orang-orang kuat? Zuo Fan mencibir dalam hatinya. 3 tautan kuno ini telah bertaruh 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Lao Su menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur untuk Dade? Dengan tubuhnya, tidak berikan balasan terbaiknya. Hei, akan ada tiling kuno di belakangnya pada waktu itu. Dan aku melihat bajingan di gerbang kaisar, dan berani berdiri di depanku. Dalam hati Zuo Fan, sepertinya dia telah melihat masa depan, dan dia berpura-pura tanpa batas di depan Yuxia Kijia. Namun, manusia tidak sebaik surga. Kali ini dia berkelana kaya dan kaya, tetapi dia benar-benar jatuh ke dalam bahaya. Tetapi setelah mendengar ledakan keras, langit masih hancur beberapa inci, tetapi saat ini rusak dan hancur total, dan seluruh langit telah sepenuhnya berubah menjadi lubang hitam besar. Dao Zilei dengan panik mengamuk karenanya, dan Wan Lei jatuh, mengubah segala sesuatu dalam jangkauannya menjadi ketiadaan. Badai ungu menyapu, dan bersama dengan guntur ungu, semuanya ditarik ke dalam lubang gelap. Zuo Fan terbang dengan keras, tetapi dia tiba-tiba mandek. Dia tiba-tiba merasakan isapan yang kuat menariknya dan menyeretnya ke dalam lubang hitam. Seolah-olah tangan tak terlihat terulur dari dalam, menyeretnya ke dalam jurang tak berujung. Tanpa sadar ngeri, Zuo Fan buru-buru mengepakkan sayap gunturnya untuk mempercepat penerbangan. Tapi tubuhnya tidak bermaksud untuk maju sama sekali, malahan, di bawah badai ungu, dia mundur ke lubang hitam selangkah demi selangkah.
Pupil matanya menyusut tajam, dan hati Zuofan cemas, dan dahinya penuh dengan keringat dingin. Dalam keadaan ini, dia tidak ada hubungannya. Jadi dia buru-buru melihat Ti Kuno di tangannya dan menutup matanya dengan ketakutan, dan berkata dengan cemas, "Ti Kuno, kita hampir tersedot. Apa yang bisa kamu lakukan untuk keluar?" Petik 2. 3 mata rantai kuno telah bergetar dan diam, seolah-olah mereka kehilangan kemampuan untuk berbicara dalam ketakutan. Tetapi bahkan jika dia kembali normal, reaksi pertamanya saat ini adalah memutar matanya ke arah Zuofan, meremehkan mulutnya. "Tolong, kamulah yang datang untuk menyelamatkanku sekarang. Biarkan Xiaoye menemukan jalan. Apakah ada kesalahan? Jika Xiaoye punya cara, apakah kamu masih perlu menyimpannya?" Aku menghela nafas tak berdaya. Zuofan tahu bahwa anak ini telah benar-benar ditinggalkan di bawah ancaman Zilei sekarang, jadi tidak ada gunanya bertanya padanya. Jadi dia baru saja menemukan solusi sendiri. Tapi melihat sekeliling, semuanya telah dipenuhi badai ungu yang luas, kecuali guntur ungu di langit, tidak ada yang tersisa. Hanya tubuh mereka berdua yang terus-menerus ditelan oleh lubang hitam, dikelilingi oleh guntur ungu, dan seluruh tubuh akan bergetar dengan satu sentuhan. Dan bahkan jantung seolah berhenti seketika. Benarkah Lao Su benar-benar kalah taruhan seperti ini, dan akan mati di sini di ngarai Lei? Zuofan mengertakkan gigi dengan keras, penuh dengan keengganan, masih mengawasi kemana-mana, berharap ada jalan keluar. Boom! Tiba-tiba, cahaya guntur ungu menebas di belakang Zuofan, membuatnya gemetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Setelah kehilangan keseimbangan, dia tersedot ke dalam lubang hitam bahkan lebih seperti daun yang mengambang di air. Menyeka beberapa noda darah di sudut mulutnya, Zuofan diam-diam memukul lidahnya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Untungnya, itu adalah guntur ungu langit 3. Yang mirip dengan saudara Jiu. Kalau tidak, aku mungkin akan hancur. Namun, begitu suaranya jatuh, ada suara keras lainnya, dan guntur ungu kedua menghantamnya lagi tanpa memihak. Kali ini, dia merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Tubuh yang terbuat dari pasir hisap berlian tidak buruk, dan itu juga hancur setiap inci. Di bawah kilauan guntur ungu, darah tiba-tiba meledak. Apa? Guntur ungu dari 4 langit. Tanpa sadar menarik napas, hati Zuofan menjadi panik, dan dia buru-buru mengangkat matanya untuk melihat, hanya untuk melihat tubuhnya lebih banyak dan lebih jauh lagi. Lubang hitam sudah dekat. Dan semakin dekat ke lubang hitam, semakin padat guntur ungu, dan semakin besar kekuatannya. Ini hanya guntur ungu dari langit ketiga dan keempat. Jika dia menemukan guntur ungu dari langit keenam dan di atasnya, dia harus hancur berkeping-keping. Dan dia bahkan tidak akan dapat menemukan seluruh tubuh. Kali ini, Zuofan benar-benar dalam bahaya, dan hatinya menjadi lebih cemas. Ini adalah masalah kematian setiap menit, jika tidak dapat diselesaikan, dia harus mati lagi. Kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun harus digunakan lagi. Namun, yang paling penting adalah bahwa teknik rahasia dalam catatan rahasia Jiuyu, teknik rahasia generasi dengan sisa pikiran, tidak dapat sering digunakan. Setiap kali digunakan, kecocokan antara pikiran dan jiwa akan berkurang. Lagi pula ini adalah jiwa orang lain. Mungkin saat berikutnya, kamu tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali, sampai pikiran yang tidak mau ini menghilang di antara langit dan bumi. Jadi meskipun Zuofan dilahirkan kembali, dia sangat menghargai kehidupan ini. Mungkin ini adalah kehidupan terakhirnya.
Mengambil napas dalam-dalam menenangkan dirinya, mata Zuofan mengembara, memikirkan tindakan balasan, dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan kubah Thunder Skylark. Awalnya, dia ingin menyerap guntur ungu dengan kontrol guntur dan kilat setelah Skylark guntur menetas. Bahkan jika dia hanya bisa menyerap guntur ungu dari surga ke-6, itu akan memberinya banyak waktu untuk menemukan jalan dalam larangan ini. Tapi sekarang, hanya ada satu telur burung, dan aku tidak tahu berapa banyak yang bisa diserapnya, mungkin akan pecah ketika dihancurkan oleh guntur. Tetapi pada krisis seperti itu, dia tidak dapat mengelola sebanyak itu lagi. Biarkan kuda yang mati menjadi dokter yang hidup. Jadi selain dari yang lainnya, Zuofan memegang telur burung di satu tangan dan Tikuno di tangan lainnya. Dia terbang menuju lubang hitam ngarai Luolei dan melihat arah energi terlarang di sepanjang jalan. Ingin untuk menemukan jalan ke dalamnya. Boom! Ada badai petir, dan guntur ungu sangat curam sehingga bergegas menuju Zuofan. Zuofan mengecilkan pupilnya dan berteriak, "Guntur ungu 4 langit." Kemudian, dia buru-buru mengangkat telur burung itu, dan cangkang telur itu bersinar dengan guntur. Mungkin itu adalah hubungan dari sumber yang sama. Guntur ungu yang melanda Zuofan, dan telur besar yang bertemu dengan Thunder Skylark, mengubah arahnya dalam sekejap, dan menebas ke arahnya, seolah-olah tertarik oleh itu. Tetapi ketika terbelah di kulit telur, telur raksasa itu bergetar seolah-olah akan pecah karena kekuatannya yang sangat besar. Pada saat ini, Zuofan buru-buru mengangkut teknik transformasi besar iblis surgawi, memperkenalkan kekuatan guntur ungu ekstra ke dalam tubuhnya, dan dengan cepat memperbaikinya. Mungkin karena setelah telur burung, mendapat buffer yang sangat besar, dan dampak energi dari guntur ungu melemah. Meskipun Zuofan gemetar di mana-mana, tidak ada salahnya. Mau tak mau ini membuatnya bahagia lagi dan lagi, cara ini berhasil. Namun, yang masih membuatnya khawatir adalah bahwa guntur ungu ini berbeda dari energi lain. Bahkan jika dia membawa seni rahasia Hua Agung Iblis Surgawi, dia tidak bisa sepenuhnya memperbaikinya. Beberapa energi guntur ungu, meskipun telah tersebar, tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi juga melayang di sekitar tubuhnya secara terpisah, butuh waktu lama dan menumpuk lebih banyak. Yang juga merepotkan, tidak, kamu harus menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika kamu tidak mati dicincang olehnya, kamu akan dibunuh olehnya. Zuofan merasakan tubuhnya yang mati rasa, dan kulitnya menjadi lebih bermartabat ketika dia melihat jejak cahaya guntur ungu di permukaan tubuhnya. Bum bum bum. Semakin dekat dengan posisi lubang hitam, semakin sering frekuensi sambaran petir ungu. Zuofan telah bertahan dengan keras, tidak terbunuh dalam satu napas, tetapi guntur ungu yang tidak dapat disempurnakan telah berkumpul lebih dan lebih, mengamuk di tubuhnya. Menyebabkan kerusakan pada organ internalnya, dan darah yang berdeguk tidak bisa tidak mengalir dari sudut mulutnya. Boom! Cahaya guntur lain melintas, dan menyambar langsung ke arah mereka. Mata Zuofan menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Guntur ungu 5 surga." Ya, ini adalah kekuatan yang bahkan yang kuat dari para dewa akan musnah. Zuofan tidak berani mengabaikan, jadi dia buru-buru menggunakan taktik Qi Tianmo Dahua terlebih dahulu. Dalam sekejap, udara hitam menyelimuti seluruh telur burung itu, dan begitu guntur ungu tiba, ia langsung memurnikannya. Namun, dengan sentuhan, guntur ungu menghantam telur, tetapi segera menghilangkan udara hitam.
Cahaya guntur yang bergejolak melewati telur burung tanpa penundaan dan mengenai tubuhnya. Kepulan. Seteguk darah bercampur dengan organ dalam menyembur keluar, dan Zuo Fan sudah terluka parah. Kekuatan guntur itu, dia tidak punya waktu untuk memperbaiki, dan dia sudah mulai merusak tubuhnya. Dia sangat lemah sekarang, dan dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghadapi guntur dan kilat berikutnya. Namun, kebocoran di rumah itu terjadi karena hujan semalaman. Segera setelah guntur ungu lain langsung menghantamnya. Wajah Zuo Fan pucat, menatap guntur ungu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tidak ada harapan di matanya. Brengsek, ini adalah guntur ungu 5 lapis lagi. Kali ini, aku akan berhenti. Menunduk dan melihat Ti Kuno yang bergetar di lengannya, Zuo Fan dengan lembut membelai kepalanya dan tertawa. Aku hanya tidak menyangka bahwa apa yang aku pegang sebelum kematian sebenarnya adalah anak kecil. Nah, hei. Bagaimana aku membunuhnya? Jika bukan untuk menyelamatkan kamu, aku tidak akan berakhir di sini. Apakah karena aku terlalu serakah, atau memang takdir aku? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas lega, tapi aku tidak menyesalinya, hidup adalah pertarungan yang langka. Hanya saja aku kalah kali ini, dan lain kali aku menghadapi hal semacam ini, aku akan bertarung lagi. Hanya saja, aku harap akan ada waktu lain. Menutup matanya dalam-dalam, Zuo Fan memegang tangan Ti Kuno, dan dia merasa kencang lagi, kulitnya tenang. Generasi pahlawan, ketika dia benar-benar menghadapi kematian, dia tidak takut. Kepulan, tiba-tiba, nyala api biru muncul dari dahinya, dan kemudian langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membungkus mereka berdua. Pada saat ini, guntur ungu itu juga terputus. Tapi hal aneh terjadi, ketika guntur ungu bertemu dengan peradangan biru, itu meleleh seketika, seolah-olah meleleh. Menghilang ke dalam cahaya hijau yang menyilaukan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chapter 240 I'm sorry. Perlahan membuka matanya, Zuo Fan tidak bisa menahan terkejut ketika dia menemukan bahwa dia tidak mati dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan peradangan biru. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qingyan ini bisa menahan guntur ungu yang mengerikan. Pada saat yang sama, sosok master misterius di pegunungan 10.000 binatang muncul di benaknya lagi. Pada awalnya, dia tidak tahu apa tujuan orang itu, dan mengapa dia ingin mengiriminya api hijau yang aneh ini. Tapi sekarang, dia sepertinya mengerti sesuatu. Ini jelas dimaksudkan untuk membantunya pergi ke ngarai Luo Lei. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Mungkinkah ada sesuatu di ngarai Luo Lei yang dia inginkan, tetapi tidak bisa mendapatkannya secara pribadi? Zuo Fan memiliki keraguan di matanya, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Prioritas utamanya sekarang adalah pergi dari sini sesegera mungkin. Adapun konspirasi apa yang dimiliki pria itu, aku akan membicarakannya nanti. Bagaimanapun, pada saat ini, hidupnya adalah yang paling penting. Memikirkan hal ini, Zuo Fan buru-buru melihat sekeliling, mencari jalan keluar dari larangan ini, dahinya sudah berkeringat deras. Guntur ungu ini tidak ada habisnya, tetapi Qingyan ini tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan, dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup sesegera mungkin. Bum bum bum, serangkaian guntur ungu menghantam api biru, dari kekuatan surga ke-5 hingga surga ke-6, surga ke-7, dan bahkan surga ke-8. Api biru ini diam, hanya nyala api yang menyala.
sedikit lesu, sepertinya menghabiskan banyak energi. Zuo Fan memegang 3 mata rantai kuno, yang semakin dekat dan lebih dekat ke lubang hitam. Tetapi melihat sekeliling, ada badai ungu di sekelilingnya, dan guntur ungu memenuhinya, dan tidak ada cacat dalam batasannya. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas, alisnya sudah terkondensasi menjadi simpul. Boom! Tiba-tiba, guntur besar jatuh dan menghantam mereka. Zuo Fan mengguncang tubuhnya dengan tiba-tiba, merasakan mati rasa kesemutan, dan peradangan hijau di tubuhnya mulai bergetar hebat. 9 surga guntur ungu. Zuo Fan tidak bisa menahan napas, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Hal yang paling membuatnya khawatir akhirnya terjadi di bawah kekuatan destruktif yang kuat dari guntur ungu 9 surga. Bahkan Qingyan yang aneh ini merasa sedikit kewalahan. Jika perisai api hijau ini pecah lagi, keduanya akan berubah menjadi ampas setiap menit. Situasi telah mencapai titik yang paling berbahaya. Di mana dia berani mengabaikan, dia buru-buru mengangkat kedua matanya yang besar dan melihat sekeliling, ingin melihat formasi terlarang dari lintasan aliran guntur ungu ini di mana mata aku es. Namun, larangan ini terlalu maju, dan sulit untuk menemukan petunjuk sedikit pun berdasarkan pemahamannya tentang formasi Kaisar Iblis. Sepintas, itulah yang bisa dilakukan seorang master, bukan apa yang bisa dia lakukan. Tapi benar untuk memikirkannya. Ini adalah peninggalan Kaisar Surga. Orang yang mengatur formasi secara alami adalah Kaisar Surga, salah satu dari 3 kaisar terkuat di zaman kuno. Apa itu keberadaan Kaisar Iblis kecilnya? Tidak dapat menepuk kepalanya dengan keras, Zuo Fan cemas, seperti semut di panci panas, melompat dengan tergesa-gesa, tetapi tidak berdaya. Menghadapi formasi yang ditetapkan oleh Kaisar Surga, dia benar-benar tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Boom! Guntur ungu 9 lapis lainnya melanda. Qingyan tidak bisa menahan gemetar hebat. Dia merasakan sakit di tubuhnya, dan dia sudah merasakan jejak guntur ungu menghantamnya. Api hijau ini mungkin tidak bertahan lama. Zuo Fan hanya bisa menghela nafas dan tersenyum pahit. Dia terlalu naif untuk berpikir sebelumnya, dan dia ingin menggunakan skylak petir untuk menahan guntur ungu dari 6 langit dan memasuki sisa-sisa Kaisar Surga. Tapi sekarang, dia memiliki Qingyan untuk membantunya memblokir guntur ungu 9 lapis, dan dia bahkan telah mencapai titik terdalam dari batasan ini. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan pintu masuknya. Bagaimana formasi kaisar yang bermartabat dapat dipatahkan oleh seorang kaisar iblis? Bahkan di zaman kuno, Kaisar Iblis Jiuyu, yang dikenal menyerap kekuatan banyak keluarga, akan membutuhkan waktu untuk mematahkan formasi kaisar surgawi. Tapi tidak masalah jika orang menghabiskan waktu, mereka bisa tahan. Dia adalah reparasi ranah penempaan tulang yang terlihat seperti semut, tetapi dia tidak mampu membelinya. Zuo Fan menamparkan dahinya dan berteriak sedih. Jika dia telah melakukan risiko untuk 3 tautan kuno sebelumnya, dia akan dianggap sebagai pahlawan langka dalam hidup. Jadi sekarang, dia benar-benar melakukannya sendiri. Karena situasi saat ini adalah dia akan memasuki ngarai Luolei di masa depan. Baru sekarang, dia masuk lebih awal. Jika dia tidak bisa memecahkan formasi ini saat ini, itu berarti dia tidak akan bisa memecahkannya setelah masuk ke sini di masa depan. Dia baru saja memajukan waktu untuk mati. Sayangnya, Qingyan, kamu muncul tepat waktu untuk memberitahu aku bahwa aku tidak mati,
itu adalah kematian aku sendiri, bukan? Bahkan jika kamu tidak mati untuk 3 mata rantai kuno sekarang, kamu akan mati untuk memasuki sisa-sisa kaisar surga di masa depan, bukan? Zuo Fan tersenyum pahit di dalam hatinya, menghela nafas, dan menghela nafas. Hei, semuanya, aku terlalu sombong. Aku pikir aku bisa melakukan perjalanan ke seluruh dunia dengan warisan Kaisar Iblis, bahkan larangan yang diberlakukan oleh Kaisar Surga. Konyol untuk mengabaikannya. Untungnya, tidak ada yang tahu nama Kaisar Iblisku. Jika tidak, diperkirakan orang-orang di dunia akan menertawakannya dengan murah hati. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sudah berkecil hati dingin, matanya menjadi benar-benar putus asa. Tidak peduli apa guntur ungu yang memukul, dia tidak lagi acuh tak acuh. Tiba-tiba, cahaya merah melintas melewati lubang gelap. Zuo Fan tertegun dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tenda merah hanya seukuran mangkuk, tetapi garis lurus di mana tembakan tenda merah tidak melewati guntur ungu. Matanya berbinar, Zuo Fan sepertinya memikirkan sesuatu, berpikir sejenak, dan berteriak, ngomong-ngomong, Saudara 9 juga tersapu oleh badai ungu ini pada saat itu. Tetapi pada akhirnya dia keluar dalam keadaan linglung. Artinya, pembentukan Kaisar Langit tidak sempurna, tetapi cacat. Apalagi, ini bukan cacat yang sengaja dia tinggalkan. Seseorang merusak formasi untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Zuo Fan segera melihat lampu merah, warna kejutan melintas di matanya. Itu benar, cahaya merah itu cacat, aku tidak tahu siapa yang membuka celah. Ikuti rute yang ditembakkan oleh lampu merah, dan kamu dapat melarikan diri. Sebaliknya, jika kamu mengikuti lampu merah, kamu dapat memasuki reruntuhan. Hehehe, tapi aku semua datang ke sini, bagaimana aku bisa melarikan diri? Tentu saja aku harus masuk dan mencari tahu. Siapa tahu jika kamu kembali lain kali, dapatkah kamu menemukan kekurangan ini lagi? Lagi pula, formasi ini cukup besar. Mata Zuo Fan bersinar dengan kegembiraan, dia menyapu dekadensi sebelumnya, dan tertawa, bagaimana dengan Kaisar Surga? Formasi yang ditetapkan tidak terlalu besar. Hahaha. Petik 2. Jika kalimat ini didengar oleh para tetua Kaisar Surga, dia pasti akan membiru karena marah dan meludahinya. Bocah bau tak tahu malu, kamu tidak membuka celah ini. Apa yang kamu banggakan? Tapi celah besar itu hanya untuk formasi yang sempurna. Tetapi untuk Zuo Fan, dia tidak bisa masuk ke lubang besar ini. Selain itu, ada guntur ungu di sebelah pintu masuk gua, dan dia tidak pernah berani mendekatinya. Untuk masuk ke dalam, kamu harus membuka celah dari kejauhan, lalu terbang di sepanjang cahaya merah di dalamnya. Dengan cara ini, guntur ungu itu tidak akan lagi mengganggu mereka. Kuncinya adalah bagaimana cara mematahkan formasi ini dari jauh. Bagaimanapun, ini diletakkan oleh Kaisar Surga, dan dia tidak berpikir dia bisa mematahkannya dengan satu pukulan dan satu tendangan. Namun, dalam depresi, Zuo Fan melihat 3 mata rantai kuno yang meringkuk di lengannya, matanya berbinar. Wah, kesempatan kamu untuk membalas kebaikan kamu ada di sini. Dengan ledakan tawa di hatinya, Zuo Fan buru-buru memeluk Ti kuno di depannya, menggelengkan kepalanya untuk membuatnya sadar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ti kuno. Sekarang kita telah memasuki Jedi, yang ada hanyalah sinar kehidupan. Apakah kamu melihat titik lampu merah? Itu adalah celah. Kamu meninju di sana dan memperbesar celah, dan kita bisa melarikan diri? Petik 2. Tidak mungkin,
Aku takut pada guntur itu. Gu Santong dengan erat menutup telinganya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mata Zuo Fan memadat, dan dia berteriak, "Aku takut dengan guntur itu. Tetapi jika kamu takut pada mereka, bukankah kamu hanya takut mati? Bagaimanapun, itu semua kematian. Lebih baik untuk perjuangkan. Tidak ada penyesalan untuk kematian seperti ini." Tanda seru petik 2. 3 mata rantai kuno sedikit terkejut, tetapi mereka masih gemetar. Pada saat ini, Zuo Fan tersenyum sedikit, menyentuh kepalanya perlahan, dan berkata dengan lembut, "Tidak masalah, semuanya bersamaku, aku akan memelukmu erat-erat. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dulu. Aku tidak akan menyerah padamu. Jadi jangan menyerah pada dirimu sendiri. Kamu harus berjuang keras pada saat hidup dan mati. Terutama, jangan menyerah pada aku, bahkan jika itu bukan untuk dirimu sendiri, beri aku pukulan juga." Zuo Fan diam-diam memfitnah dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia masih ingin meninggalkan kesan besar di hati Gu Santong. Gu Santong menatapnya dalam-dalam. Ada arus hangat yang mengalir di hatinya, dan tubuhnya yang ketakutan berhenti gemetar. Dia melihat lampu merah dari jauh, matanya memadat, dan kepalanya sedikit mengangguk. Saat berikutnya, tetapi dengan teriakan keras, dia mengangkat kepalan kecil yang belum dewasa dan meninju udara ke arah itu. Om! Gelombang aneh keluar, dan pada kepalan 3 mata rantai kuno, itu seperti naga tak terlihat yang melesat keluar, bergegas menuju cahaya merah. Akibatnya, guntur ungu di sepanjang jalan tampak terdistorsi, menghindari kejutan spasial ini. Boom! Ada suara keras, dan cahaya merah memancar dari setiap inci waktu, secara bertahap berkembang, dan akhirnya berubah menjadi lubang seukuran seseorang, menembakkan sinar cahaya merah yang aneh. Dimanapun seberkas cahaya ini lewat, guntur ungu memantul satu demi satu, dan mereka tidak bisa masuk lagi. Zuo Fan sangat gembira, berteriak dan menggosok kepala Ti Kuno. "Sangat gembira, anak baik, kerja bagus." Ti Kuno juga menyeringai seperti penerima anak yang memujinya, wajahnya memancarkan kebahagiaan. Namun, pada saat ini, dengan ledakan keras, guntur ungu tiba-tiba menghantam Zuo Fan. Api cian hanya bergetar, lalu menghilang tiba-tiba. Kemudian, setelah guntur ungu ini menghantam tubuh Zuo Fan tanpa penundaan, menyebabkan dadanya bergetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah yang menggelegar. Dan wajahnya langsung memucat. "Bagaimana kabarmu?" Gu Santong terkejut dan berkata dengan cemas. Dia membanting kepalanya dan memeluknya. Zuo Fan tersenyum lemah dan berkata, "Tidak apa-apa, kataku, selama aku hidup, aku akan memelukmu dan tidak akan membiarkannya." Guntur ungu ini tidak perlu ditakuti. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan menggertakkan giginya dan terbang menuju lampu merah. Kemudian, setelah memasuki kafan cahaya, dia kehilangan kesadaran di depan matanya. Namun, lengannya masih memegang erat 3 mata rantai kuno, memenuhi janjinya. Sama seperti ini, mereka berdua melayang di sepanjang pancaran cahaya ke sumber rumah-rumah merah. Hanya ketika Gu Santong melihat wajah Zuo Fan yang tidak berdarah, air mata sudah mengalir di matanya. Di sisi lain, ngarai Luo Lei menghilang setelah beberapa saat. Dan tempat di mana itu barusan telah benar-benar direduksi menjadi ketiadaan saat ini. Jika 3 pukulan kuno jatuh dengan 2 pukulan, hanya debu yang akan tertinggal di sini. Di tempat Luo Lei Gorge lewat, bahkan debu pun tidak bisa ditinggalkan.
Tempat ini telah benar-benar menjadi benua baru bahkan tanpa debu. Hanya setelah guntur ungu menembus bumi, magma terus-menerus muncul dari tanah. Li Jingtian dan keempat hantu datang ke sini lagi, menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajah, tetapi mereka tidak dapat menemukan sosok Zuo Fan dan Gu Santong. Dan hati mereka tenggelam bersama. Pelayan Zuo dan hantu kecil itu pasti telah dihancurkan oleh petir ungu, dan mereka tidak akan pernah ditemukan lagi. Hantu bunga bakung itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Wow, kepala pelayan Zuo sangat menyedihkan. Mengapa kamu ingin dikuburkan dengan anak itu? Pengecut itu mendengus dan meratap, sebenarnya. Kepala pelayan Zuo memperlakukan kami dengan cukup baik. Setidaknya dia tidak mengambil urus dia di saat kritis. Kita menyerah. Oh, ya, jika kita diberikan kepada Tuan, dia akan menganggap kita sebagai kambing hitam. Hantu galak itu menghela nafas, juga sedikit sedih, tapi segera sudut mulutnya melengkung. Tertawa keras, tapi di sisi baiknya, bukankah kita bebas lagi? Hahaha. Setelah mendengar ini, 3 hantu lainnya diambil terkejut dan melompat dengan gembira. Ya, ya. Wajah Li Jingtian muram, alisnya bergetar, dan dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, siapa yang menyuruhmu bebas? Sekarang setelah kamu masuk pintu keluarga Luo, tidak begitu mudah untuk keluar. Petik 2. Hah? Kamu orang tua juga ingin mengendalikan kami? Kamu pikir kamu siapa, kepala pelayan Zuo? Hantu ganas itu cemberut dengan jijik. Dengan senyum dingin, Li Jingtian menggerakkan jari-jarinya, apakah menurutmu hanya pejabat Zuo yang dapat mengusir ulat sutera? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Jika lelaki tua itu punya cara untuk mengendalikan kamu, bagaimana bisa Stuart Zuo pergi? Sebelumnya, memberikanmu kepada orang tua itu? Keempat hantu itu terkejut dan menatapnya dengan curiga dan waspada. Hah? Kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu ingin aku mencoba menunjukkannya kepadamu? Jangan-jangan, kami percaya. Sebelumnya Li Jingtian hendak memulai segel, keempat hantu segera melambaikan tangannya, memohon belas kasihan. Kemudian, dengan wajah pahit, Qi berkata, Li tua, kami akan mendengarkan kamu di masa depan. Mengangguk dengan puas, Li Jingtian menatap dan berkata, ini adalah kebenaran. Sekarang kamu memberi aku kembali ke Feng Lincheng dan ditempatkan di rumah Luo. Pria tua itu juga akan meminta wanita muda itu untuk menjadi penatua bagi kamu. Jika tidak, beri aku orang yang sekarang dan cuci jamban. Kami mau untuk menjadi penatua, kami tidak mencuci kakus. Keempat hantu itu tidak bisa menahan diri untuk terbang dengan patuh menuju Feng Lincheng. Melihat sosok mereka yang jauh, Li Jingtian menoleh ke kehampaan, dan menghela nafas, Stuart Zuo, aku telah bersamamu untuk waktu yang lama. Dan lelaki tua itu telah belajar bagaimana berperilaku seperti harimau. Tapi jangan khawatir tentang kamu. Di mana kamu sekarang? Lelaki tua itu selalu berpikir bahwa kamu masih hidup. 4 harta hidup ini, lelaki tua itu akan memperhatikannya dengan baik dan menunggu kamu kembali. Setelah itu, Li Jingtian juga berbalik untuk mengejar keempat hantu, dan hanya ada satu bagian yang tersisa di sini. Tanah Tandus. Chapter 241 I'll be your father. Boom boom boom. Guntur yang menggetarkan telinga terus meledak di telinganya, dan Zuo Fan membuka matanya dengan lemah, tanpa jejak darah di wajahnya. Aku melihat ke atas dan melihat bahwa seluruh kubah gelap gulita, dengan hanya lapisan cahaya merah kabur yang diselimuti bagian tanah ini, dan aliran cahaya terus berputar.
Lubang tempat mereka melarikan diri sebelumnya juga ada di tirai hari itu, dengan aliran lampu merah, posisi yang terus berubah. Melihat ke kejauhan, guntur ungu di luar langit, seperti naga yang mengamuk, terus-menerus berdampak di sini. Tapi begitu menyentuh cahaya merah, ia langsung memantul kembali. Cahaya merah ini seperti penutup pelindung, melindungi tanah ini dari cahaya guntur yang mengerikan. Ini, apakah peninggalan Kaisar Langit? Sudut mulutnya sedikit menyeringai. Meskipun Zuo Fan terluka parah, dia terkejut di hatinya, berteriak di dalam hatinya, dan dia akhirnya masuk. Berbalik dan melihat sekeliling, sepotong pasir kuning terisi, dan hanya beberapa gunung batu telanjang yang berdiri tegak. Tampaknya meskipun tempat ini tidak terlalu bagus, dia tidak kecewa sama sekali. Dewa membuat gunung, bukan ketinggiannya. Peninggalan Kaisar Surga, tidak peduli seberapa buruk gunung dan sungai, pasti ada hal-hal baik yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, Zuo Fan bangkit sedikit dan tidak sabar untuk menjelajah. Tetapi ketika dia bergerak, dia menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang berat di tubuhnya. Melihat ke bawah, dia melihat Gu Santong memeluknya erat-erat, wajah kecil menempel di dadanya, dan dia tertidur dengan damai. Tampaknya kepindahannya memengaruhi anak itu. Gu Santong menjilat sudut mulutnya yang meneteskan air liur, mengangkat kepalanya dengan linglung, membuka matanya yang redup dan menatapnya, menunjukkan senyum polos. Hehehe, apakah kamu sudah bangun? Zuo Fan mengangguk sedikit, tersenyum dan mengangguk. Tetapi pada saat ini, ada guntur lain. Ti kuno itu pintar, dan dia sangat ketakutan sehingga dia meletakkan kepalanya di dada Zuo Fan lagi, memegangnya erat-erat dengan tangannya. Zuo Fan tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa diduga, bocah nakal yang tak terkalahkan memiliki sisi pemalu. Tidak apa-apa bagimu untuk berada di luar, tetapi di sini, mengetahui bahwa guntur ungu tidak dapat mengenaimu, aku takut pada apapun. 3 tautan kuno, di sini aman untuk saat ini. Kamu biarkan aku pergi dulu, biarkan aku bangun dan melihat-lihat. Jangan. 3 tautan kuno dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Dia masih memeluk Zuo Fan dengan erat. Aku takut dengan guntur ungu ini, buat kamu tenang. Mendengar ini, Zuo Fan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong, kamu jauh lebih kuat dari aku. Apakah kamu merasa aman untuk memeluk aku? Aku hampir memeluk kamu. Setelah beberapa saat, Gu Santong menatapnya dalam-dalam dan bergumam dengan keras, kamu agak seperti ayahku, jadi aku akan merasa nyaman memelukmu. Ayah. Zuo Fan terkejut, dan berkata, kamu masih punya ayah? Tapi begitu ini dikatakan, Gu Santong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Zuo Fan juga ingin menjilat mulutnya. Apa ini? Siapa yang tidak punya ayah? Apakah anak ini masih melompat keluar batu? Jadi dia langsung tersenyum meminta maaf dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terkejut, kamu sangat kuat. Ayahmu pasti sangat luar biasa. Ya, aku tidak tahu. Aku belum melihat ayahku sejak aku lahir. Gu Santong terlihat kesepian dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan mengangkat alisnya, mengungkapkan keraguan. Mengetahui keraguan di hatinya, Gu Santong berkata dengan acuh tak acuh, ayah yang aku katakan adalah ayah angkat aku. Nama keluarganya adalah Gu, dan ada 2 putra dalam keluarga. Saat itu, aku dikejar oleh Tu Moling. Ketika tidak ada tempat untuk pergi, dia menyelamatkanku, dan dia bahkan menemukan bahan obat untuk dimakan setiap hari.
Petik 2. Lalu dia menamai namamu? Zuo Fan tercengang dan bertanya. Gu Santong mengangguk, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Keluarga kuno adalah keluarga terpelajar, dan dia menjabat sebagai pegawai negeri sipil di dinasti. Meskipun posisi resminya tidak terlalu besar, dia melakukannya tidak mendapat banyak perhatian. Aku bersenang-senang. Setelah dia menyelamatkan aku, dia mengenali aku sebagai putra ketiga aku, dan mengajari aku membaca dan menulis. Dia berharap aku akan menjadi orang yang bijaksana, jadi dia memanggil aku 3 tautan. Oh, itu sebabnya keluarga ini benar-benar mengambil harta karun. Dengan kamu yang bertanggung jawab, keluarga ini tidak akan naik ke puncak, langsung dipromosikan ke keluarga kelas super kekaisaran. Dan membunuh keluarga ketujuh dalam sekejap? Zuo Fan tersenyum dan memuji. Tapi 3 mata rantai kuno menghela nafas, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak, aku membunuh mereka. Jika bukan karena aku, keluarga mereka tidak akan terbunuh. Zuo Fan terkejut sejenak, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi segera mengetahuinya. Bocah ini sedang dikejar-kejar Tu Moling saat itu, apalagi menerimanya sebagai anak, bahkan jika dia memiliki sedikit kontak dengannya, dia akan dibunuh. Keluarga ini pasti bodoh belajar dan tidak mengerti situasi pada saat itu, jadi mereka mengambil bintang bencana dan kembali. Jangan terlalu sedih, mungkin ini takdir. Zuo Fan menepuk kepalanya dan menghibur. Itu sebabnya kamu adalah musuh seluruh kekaisaran? Gu Santong sedikit mengangguk, dan cahaya ganas melintas di matanya, seolah-olah ada kebencian yang mendalam di hatinya, tetapi segera, dia menghela nafas lagi, sayangnya. Aku pada akhirnya ceroboh dan menyetujui janji orang tua itu. Aku bisa, bahkan tidak mengambil tindakan terhadap 7. Kalau begitu kamu juga bisa menyesalinya, seorang anak tidak dihitung, tidak ada yang akan menyalahkannya. Zuo Fan menyentuh kepalanya, seperti orang jahat. Paman, menghasutnya untuk melakukan kejahatan. Tetapi 3 mata rantai kuno menggelengkan kepalanya dengan parah. Matanya tegas, ayah aku mengajari aku membaca ketika dia masih hidup, sehingga aku dapat menekankan iman. Aku tidak bisa begitu saja membuang ajarannya begitu saja. Karena dia mati. Di belakang otak, anak baik. Zuo Fan sedikit mengangguk dan memujinya, tetapi dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Seorang anak baik dihancurkan. Aduh, jadi nerd. Tapi ini juga bagus. Kalau anak ini diajar dengan buruk, dengan kekuatannya, bagaimana bisa ada tempat bagi Lao Su untuk melompat? Pada titik ini, Zuo Fan tampaknya ingin berterima kasih kepada sarjana bermarga Gu. Berterima kasih padanya karena telah membawa pahlawan seperti itu yang mungkin bersaing dengannya ke dalam jajaran kutu buku. Dan karena telah melenyapkan musuh besar baginya. Zuo Fan bersuka cita di dalam hatinya dan menunjukkan senyum berbahaya. Kamu harus mendengarkan ayah angkatmu, dia benar. Gu Santong sedikit mengangguk, begitu saja. Fan berkedip. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa aku seperti ayahmu, seperti apa rupamu? Tiba-tiba, mata Zuo Fan bersinar cerah dan bertanya. Wajah Gu Santong memerah. Sedikit malu, tetapi masih bergumam, ketika kamu memelukku dan bergegas ke sini untuk melindungiku dari guntur. Aku sepertinya telah melihat ayahku menjagaku saat itu. Biarkan aku lari pergi. Oh, begitulah. Kali ini, Zuo Fan tiba-tiba menyadari bahwa anak ini memahami perilakunya sebagai cinta seorang ayah. Namun, nama keluarga Gu memang hati cinta ayah, tetapi Zuo Fan hanya untuk dirinya sendiri.
Bahkan jika Ti kuno menghubungkan Guntur, mereka hanya ingin menaklukkannya di masa depan, dan sangat disayangkan dia meninggal di sini. Jika mereka berdua benar-benar akan mati, Zuo Fan pasti akan meninggalkan anak ini. Tapi, bagaimana aku harus mengatakannya? Kesalahpahaman seperti itu membuatnya tiba-tiba punya ide. Jadi, Zuo Fan sekali lagi menunjukkan senyum aneh dan melihat 3 saluran kuno, 3 tautan, atau aku akan menjadi ayahmu. Zuo siapapun yang bau dan tak tahu malu langsung menjadi akrab dengan alamatnya. 3 tautan kuno tertegun, dan sepertinya tidak ada perlawanan, tetapi masih sedikit canggung. Mengapa aku mengenali kamu sebagai seorang ayah? Aku berusia lebih dari 300 tahun. Berapa usia kamu? Sangat aneh. Apa yang aneh? Meskipun kamu berusia lebih dari 300 tahun, pikiran kamu masih anak-anak dan membutuhkan seseorang untuk melindungi kamu, teriak Zuo Fan dengan jujur, lalu berkata dengan lembut. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Mungkin itu takdir? Sejak aku melihat anakmu, aku sangat menyukainya. Benarkah? Gu Santong mengangkat alisnya, matanya tampak sedikit gembira. Zuo Fan sedikit mengangguk dan tertawa ringan. Iya, itu pasti, terutama kekuatan anehmu, aku sangat menyukainya, berada di bawah komandoku. 3 mata rantai kuno merenung sejenak, menyentuh dagunya, mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu aku pikir kamu adalah ayah baptis, apa gunanya? Kemunafikan. Zuo Fan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Tetapi dia mengerti bahwa anak-anak akan munafik, jadi dia tersenyum dan berkata, aku bisa melindungimu. Aku menggunakanmu untuk melindungi? Kenapa tidak? Bukankah aku baru saja melindungimu sekarang? Zuo Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, meskipun kamu sangat kuat, kamu terlalu naif dan baik. Ditipu ketika kamu keluar. Pikirkan tentang hal ini, jika kamu tidak begitu percaya pada orang suci itu, bagaimana kamu bisa ditipu untuk menjaga keluarga kerajaan selama ribuan tahun dan bahkan tidak membalas dendam? Jika kamu mengenaliku sebagai ayah angkat, Lao Su akan memberimu cek yang bagus dan menipumu. Orang-orangmu semua dibongkar. Nenek beruang, berani membohongi anakku dan tidak ingin hidup lagi. Aku benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang dewasa dalam keluarga. Zuo Fan meludahkan bintang-bintang yang beterbangan, membual untuk tidak menulis konsep, tetapi itu adalah yang kuno. 3 tautan membuat banyak tawa, tetapi ada kehangatan arus mengalir melalui hati aku. Ayah dan anak kami adalah kombinasi dari kekuatan terkuat dan kebijaksanaan tertinggi. Kamu melihat orang tua dan 4 hal aneh sebelumnya, kan? Yang mana dari mereka yang tidak lebih baik dari aku, tetapi mereka masih harus mendengarkan aku dengan patuh? Apa ini namanya? Ini adalah kebijaksanaan. Orang bijak dikendalikan oleh orang lain, dan yang kuat dikendalikan oleh orang lain. 3 mata rantai kuno tercengang, mengangguk lagi dan lagi. Pada akhirnya, Zuo Fan melepaskan godaan terkuat, ikuti aku akan berpura-pura membawamu terbang, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menggertakmu. Terutama, kamu tidak harus memakan sampah itu. Obat-obatan lagi. Selama aku dapat menemukan sepotong tingkat 8, aku tidak akan pernah memberi kamu tingkat ke-7. Setelah berbicara, tangan Zuo Fan memancarkan cahaya, mengeluarkan 27 bahan obat tingkat, dan menyerahkannya naik, tersenyum pahit, untuk menunjukkan ketulusan aku. Ini semua adalah bahan obat kelas 7 di cincin aku. Dan aku juga mengakui bahwa aku dulu mendapatkan bahan obat siap pakai untuk kamu sebelumnya.
dan hanya bahan obat kelas 8 yang benar. Dia menerobos formasi guntur dan menemukannya setelah banyak kerja keras. Petik 2. Zuo Fan mengatakan ini dengan luar biasa, menggabungkan kebenaran dan kepalsuan, menyembunyikan kejahatan besar dengan kecil kesalahan, dan mendapatkan kepercayaan. Dia tahu bahwa yang paling dipedulikan Gu Santong adalah apakah ada orang yang menyakitinya. Ini adalah bayangannya sebelumnya. Jadi Zuo Fan tidak bisa mengakui bahwa dia telah mengatur formasi guntur dalam hal apapun. Aku tahu. Santong kuno mengambil bahan obat di satu tangan, dan itu benar-benar tertipu. Dia menyimpan air liurnya dan berkata, sebelum aku curiga bahwa kamu menyakiti aku, sekarang aku sepenuhnya percaya sekarang. Karena kamu bahkan mengaku tentang pengobatan Tibet, tidak ada lagi yang disembunyikan. Zuo Fan sedikit mengangguk dan menghela nafas dalam hati. Anak yang tidak bersalah ini, bagaimana aku bisa membiarkan Lao Su merasa lega dengan sendirian? Apalagi kalau dipakai orang lain repot berurusan dengan Lao Su, jadi biar Lao Su yang bertindak dulu, hehehe. Untuk obat Tibet ini, aku sudah tahu. Apa, kau tahu? Zuo Fan terkejut, matanya berkilat bingung. Dengan temperamen anak ini, jika kamu mengetahuinya, kamu seharusnya sudah mengambilnya. Tapi kenapa? Namun, Santong kuno terkekeh ringan dan menunjukkan senyum hangat. Sebenarnya, minum obat tidak penting. Jenis antisipasi ketika menunggu bahan obat adalah yang paling menyenangkan. Seperti sebelumnya, ayah angkat aku sering keluar selama lebih dari 10 hari. Atau dia akan menemukan aku beberapa bahan obat selama sebulan. Meskipun yang dia dapatkan kembali masih beberapa sampah kelas 1 dan 2 bahan obat. Tapi aku harap dia akan membawa bahan obat kembali setiap hari saat matahari terbenam. Tapi aku merasa sangat nyaman. Kalau begitu, kamu harus kembali bahan obat untuk aku. Aku akan menghitungnya setiap 10 hari. Kamu membawanya kembali sekali. Zuo Fan menjilat bibirnya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya kembali dengan sedikit enggan. Tetapi 3 mata rantai kuno adalah bahan obat untuk melindungi aku. Dia memutar tubuhnya dan berkata, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali barang-barang yang aku berikan? Apakah ada ayah seperti kamu? Jue Yiliang, Zuo Fan berseru, jadi, apakah kamu mengenali aku sebagai ayah angkat? Setelah merenung sejenak, Gu Santong mengangguk malu. Melihat adegan ini, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum. Hahaha, di masa depan, akan ada anak monster dari 3 mata rantai kuno. Aku melihat apakah kamu adalah keluarga ke-7 atau kaisar. Siapa yang berani mengacaukan aku? Chapter 242 Ancient Secret Base, Soaring Unicorn. Kepulan. Tiba-tiba, Zuo Fan, yang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mengangkat matanya dan mengguncang tubuhnya. Di bawah ledakan guntur ungu, dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Begitu darah menyentuh tanah, itu meledak dengan satu sentuhan, meledakkan jejak gelap di tanah kuning. Ketika aku melihat 3 tautan kuno, aku terkejut dan buru-buru berkata, ayah angkat, apa kabar? Tidak apa-apa, tapi guntur ungu ini sungguh menakjubkan. Zuo Fan menyeka merah terang di sudut mulutnya, mengambil napas panjang yang lemah, dan martabat yang dalam muncul di matanya. Guntur ungu ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan formula sihirnya yang hebat tidak dapat sepenuhnya disempurnakan sama sekali. Pada saat ini, guntur ungu bergerak di tubuhnya, menghancurkan seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Ini seperti racun kronis. Kamu tahu itu mengamuk di tubuh kamu,
dan itu akan membunuh kamu dalam jangka panjang, tetapi kamu tidak berdaya. Melihat ke kejauhan, Zuo Fan mengambil napas dalam-dalam di pasir kuning yang tak terbatas, dan berdiri dengan dukungan kuat, dengan warna tegas berkedip di wajahnya. Kamu menemani aku untuk melihat-lihat lingkungan, apa yang aneh? Dia tahu dalam hatinya bahwa guntur ungu ini adalah salah satu kekuatan ilahi kaisar, dan dia harus mengikat bel untuk melepaskan bel. Dia tidak bisa menyingkirkan guntur ungu di tubuh ini, jadi dia harus menemukan cara untuk menemukan sisa-sisa kaisar surga. Mungkin ada beberapa metode penyembuhan di sana. Gu Santong mengangguk patuh, dan mengangkat Zuo Fan dan berkata, ayah angkat, kamu bisa memanggil aku putra ketiga. Begitulah ayah tua memanggil aku, dan orang-orang lainnya yang aku kenal. Panggil aku begitu juga. Zuo Fan sedikit mengangguk, menyeringai di sudut mulutnya yang kering, dan berkata dengan riang, "Oke, putra ketiga kecil, kamu menjelajahi jalan di depan." Ya. 3 mata rantai kuno mengepalkan tinju mereka dan melompat ke depan. Tampaknya dia telah mengenali Zuo Fan sebagai ayah angkat, dan merasa bahwa dia ditemani oleh kerabatnya. Gu Santong jauh lebih berani, bahkan dengan gemuruh terus-menerus di atas kepalanya. Mengetahui bahwa Zuo Fan mengikuti, dia tidak lagi pemalu. Namun setelah berjalan lebih dari 3 jam, mereka berdua masih berkeliaran di pasir kuning yang luas, tanpa akhir yang terlihat. Zuo Fan perlahan berhenti, mengerutkan kening dalam-dalam. Gu Santong merasakan gerakan di belakangnya, berhenti, dan menatapnya dengan tatapan bingung. Ayah angkat, ada apa denganmu? Anak ketiga, menurutmu, kita berputar di tempat? Zuo Fan melihat sekeliling, keraguan di matanya menjadi semakin dalam, dan kulitnya menjadi semakin serius. Tidak, ini adalah formasi hantu. Kuno 3 cara pupil mata Yining buru-buru datang ke Zuo Fan dan berkata dengan terkejut, apa, formasi fantasi? Mengapa aku terjebak dalam formasi fantasi lagi? Gu Santong cemberut, seolah-olah aku memiliki pengalaman serupa sebelumnya, tetapi tidak ada rasa takut di mata aku. Sebaliknya, aku tersenyum dan berkata, tidak masalah, ayah angkat. Bukankah itu hanya susunan magis belaka? Biarkan aku menghancurkannya dengan satu pukulan. Begitu jatuh, Gu Santong mengangkat kepalan kecilnya yang belum dewasa dan membantingnya ke satu arah. Tapi aku melihat gelombang yang tampak nyata. Tetapi saat berikutnya, itu tidak sama seperti sebelumnya, menyebabkan turbulensi spasial, radius 100 mil, dan rata dengan tanah. Sebaliknya, itu menghilang setelah kejutan singkat. 3 tautan kuno terkejut, bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam rekor tak terkalahkannya di masa lalu. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sudah menebak hasilnya. Ini bukan formasi yang ditetapkan oleh orang biasa, tetapi formasi yang ditetapkan oleh Kaisar Surgawi, salah satu dari 3 kaisar terkuat di zaman kuno. Jika begitu mudah untuk ditembus oleh monster kecil dengan kekerasan, maka dia tidak perlu melakukannya. Lao Su sedang mencari peninggalan kaisar, dan dia akan langsung memuja monster kecil ini sebagai guru. Anak kecil ketiga, jangan sia-siakan usahamu, kemarilah dulu. Melihat Gu Santong masih meninju, Zuo Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memanggilnya ke samping. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sanzi kecil, katakan yang sebenarnya, bukankah kamu pernah ke sini sebelumnya? Gu Santong terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Zuo Fan sedikit mengernyit, dan dia terkejut. Lalu mengapa kamu takut dengan guntur ungu ini?
Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak. Gu Santong berpikir untuk beberapa saat, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, aku baru saja melihatnya kali ini, tapi aneh. Sepertinya aku secara alami takut akan hal ini. Ketika aku mendengar guntur ini, seluruh tubuhku bergetar. Ini tidak seperti guntur biasa. Dan kilat, aku hanya membencinya, tapi aku tidak takut. Zuo Fan bahkan lebih aneh ketika dia mengatakan ini. Menurut tebakannya, anak ini seharusnya ada hubungannya dengan Luo Lei Gorge, tapi sekarang mau tak mau menyentuh hidungnya, Zuo Fan berpikir lama dan bergumam, tidak mungkin. Tidak ada yang secara alami takut apa itu, ini adalah memori leluhur kita. Memikirkan hal ini, Zuo Fan buru-buru berkata, putra ketiga kecil, kamu sangat kuat, siapa milikmu, Tuan? Aku tidak ada Tuan. Lalu bagaimana kamu berkultivasi ke alam langit yang mendalam 300 tahun yang lalu? Ya, titik. Setelah merenungkan dengan hati-hati untuk sementara waktu, Gu Santong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, bagaimanapun, karena aku dapat mengingatnya. Itu adalah alam langit yang mendalam. Aku tidak punya keluarga atau teman, tapi aku sedang mencari bahan obat untuk dimakan sendiri. Mendengar ini, hati Zuo Fan bahkan lebih besar. Terkejut, dugaan yang mustahil muncul di benaknya. Mungkinkah anak ini bukan manusia sama sekali? Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya yang kering, dan dikejutkan oleh pemikiran ini. Secara umum, manusia tumbuh dari lemah menjadi kuat melalui kultivasi. Tetapi beberapa spesies secara alami cukup kuat, seperti binatang roh. Dan apa yang bisa diubah menjadi bentuk manusia ada di atasnya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak berani memikirkannya lagi. Jika ini masalahnya, negeri semut ini dihina oleh semua penguasa tempat kudus. Di mana Reng, bukankah ada keberadaan yang benar-benar menakutkan yang tersembunyi? Memikirkan master misterius dari pegunungan Wanbes, dugaan Zuo Fan menjadi lebih pasti. Ayah angkat, tiba-tiba, mata Gu Santong berbinar, seolah-olah dia telah memikirkan sebuah ide, dan tersenyum, gunakan hidungku. Aku dulu jatuh ke dalam ilusi. Semuanya palsu, tetapi hanya memiliki hidung tidak akan menipuku. Aku akan menggunakan hidungku untuk menemukan jalan bagi kita. Petik 2. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa komitmen. Sebelumnya, kamu bisa mematahkan formasi dengan hidung kamu karena ada berbagai bau di luar formasi untuk memandu kamu. Tapi di sini, ada pasir kecuali pasir di mana-mana. Di mana aku bisa keluar dari hidung? Jika formasi ini memiliki cacat besar, bukankah kaisar akan menjadi seperti orang bodoh hari itu, mengunci pintu dan meninggalkan kunci untuk orang lain? Namun, sebelum dia mencibir, Ti kuno itu sudah mengangkat hidungnya, dan matanya tiba-tiba menyala. Ya, ayah angkat. Aku mencium bau yang tidak asing. Aku datang. Apa? Zuo Fan menatapnya dengan tercengang. Wajahnya tidak bisa dipercaya. Tetapi dia diseret ke depan oleh anak itu. Tetapi setelah tidak mengambil beberapa langkah, dia berhenti tiba-tiba, mengangkat hidungnya, dan menunjuk ke jalan bawah tanah. Ya, ini pintu keluarnya. Zuo Fan mendengar. Ketika aku melihat aku melihat bahwa hanya ada sepotong tanah dan batu yang tingginya kurang dari 3 inci, yang dapat ditendang dengan satu tendangan. Mungkinkah ini adalah mata melalui susunan hantu? Tapi sebelum dia bisa terus memikirkannya, Gu Santong sudah menarik telapak tangannya dan memiringkan tubuhnya ke bawah. Adegan di depan mereka berubah dalam sekejap. Mereka jatuh,
tetapi mereka tiba-tiba berjalan lurus. Dan pemandangan di depan kamu telah banyak berubah. Ternyata tempat ini sangat kecil, hanya radius 1 mil, langit masih teduh, tapi tidak ada pasir kuning di tanah, tetapi tanah merah. Zuo Fan mengambil beberapa dan menciumnya, semuanya mengeluarkan darah. Melihat kembali ke jalan di depan, mereka ternyata berputar dalam radius 100 meter. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan diam-diam bersukacita. Untungnya, kali ini ada 3 tautan kuno dengannya. Jika tidak, bahkan jika dia masuk ke sini, diperkirakan dia akan dikonsumsi dalam ilusi itu. Tapi pada saat ini, sebuah tangisan tiba-tiba terdengar di telinganya. Tidak dapat membantu, Zuo Fan melihat ke belakang. Tetapi melihat bahwa Ti kuno bersandar pada silinder merah besar, menangis terus-menerus, sudah ada 2 air mata di wajahnya. Terlihat sangat menyedihkan. Putra ketiga kecil, ada apa denganmu? Zuo Fan mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, Ti kuno itu menangis sambil ragu-ragu, aku tidak tahu. Kamu tahu, aku hanya menciumnya. Tetapi begitu aku mendekatinya, aku tidak bisa menghentikannya. Sedih dan sedih. Mau tak mau terkejut, Zuo Fan baru kemudian dengan hati-hati melihat pilar merah besar itu. Tapi aku tidak tahu, aku terkejut pada pandangan pertama. Pilar ini tingginya ratusan kaki, menjulang ke awan seperti bukit, dan langsung mengarah ke langit, bahkan menembus langit yang hitam. Guntur ungu yang hiruk-pikuk terus mengiris pilar besar itu, mengeluarkan semburan bau terbakar, tetapi masih sulit untuk mengguncangnya. Zuo Fan melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk memukul lidahnya secara diam-diam. Memikirkan tentang apa pilar merah besar ini, ia dapat menahan tebasan gila dari begitu banyak guntur ungu. Kamu tahu, di antara mereka, ada 12 petir ungu surgawi yang terkuat. Kekuatan penghancur seperti itu belum jatuh, yang menunjukkan bahwa pilar besar ini memang luar biasa. Pada saat yang sama, Zuo Fan juga tertawa diam-diam, apakah Kaisar Surga benar-benar bodoh? Dengan bau yang begitu besar di pilar raksasa, hidung sensitif secara alami dapat menemukan jalan keluar. Hei, tunggu. Tiba-tiba, Zuo Fan sepertinya menyadari sesuatu, dan dia melihat pilar raksasa itu. Hati-hati lagi setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, kejutan di matanya semakin dalam. Rasa ini, kaya energi spiritual dan bercampur dengan keliaran, milik makhluk roh. Oh tidak, ya, binatang suci. Zuo Fan tidak bisa menahan napas, dan hatinya terkejut entah kenapa. Bisakah dikatakan bahwa pilar besar ini bukan mineral alami, kristalisasi bumi, tetapi tangan dan kaki binatang suci? Memikirkan hal ini, Zuo Fan buru-buru mengingatnya dengan hati-hati, membolak-balik catatan dalam catatan rahasia Jiuyu di benaknya. Pada zaman kuno, 5 binatang suci berdiri berdampingan di dunia, dan tidak ada yang tak terkalahkan. Bahkan master tingkat kaisar tidak berani mencoba keunggulan mereka dengan ringan. Hanya 3 kaisar terkuat yang bisa bandingkan dengan mereka. Mereka adalah salah satu dari 5 binatang suci kuno. Kilin melonjak. Zuo Fan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, benar-benar terpana. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa salah satu dari 5 binatang suci dengan ketenaran yang sama dengan 10 kaisar kuno, unicorn yang menjulang akan muncul di sini. Dan dari kelihatannya, itu jelas sudah mati, dengan hanya 1 unicorn yang menjulang di kakinya, berdiri di antara langit dan bumi dengan tegas. Orang yang membunuhnya
Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah penguasa dari 12 langit ungu guntur dan mata emas, Kaisar Surga tidak diragukan lagi. Mungkinkah ini bukan peninggalan Kaisar, melainkan rumah jagal Kaisar?